Jelas. Ya, kita mulai kembali ya. Alhamdulillah, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa nusalli wa nusallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Jamaah sekalian yang berbahagia, kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala di waktu malam hari di Indonesia ya, di Jakarta. Kita bertemu kembali setelah kita menyelesaikan ibadah puasa selama 1 bulan. Dan ini merupakan nikmat dari Allah yang wajib untuk kita syukuri. Dan di malam hari ini, sebagaimana biasa, kita mengadakan kajian dengan saya khususnya, akan membahas buku yang berjudul 50 Sebab Doa Tidak Terkabul. 50 sebab doa tidak terkabul, dan kita akan masuk kepada sebab yang ke-10. Kenapa doa yang dipanjatkan tidak dikabulkan oleh Allah? Padahal Allah itu sangat mudah untuk mengabulkan permintaan, permohonan, dan doa dari hambanya. Ternyata sebab yang ke-10 disebutkan karena berputus asa dari rahmat Allah. Berputus asa dari rahmat Allah. Ya, kita tahu putus asa ini merupakan dosa besar. Seseorang yang pesimis, al-qunut min rahmatillah. Seseorang yang kurang percaya, kurang yakin. Dia berputus asa dari luasnya rahmat Allah yang Allah akan berikan kepada hambanya. Dan seorang muslim haram hukumnya berputus asa dalam hal apapun. Apakah dalam masalah usaha, ya seperti mencari rezeki, mungkin melamar pekerjaan, mungkin mencari jodoh, mungkin mengobati penyakit, atau mungkin merasa sudah banyak dosanya, tidak mungkinlah Allah mengampuni dosa saya. Atau berputus asa dalam pengertian, dia sudah berdoa, berdoa, dan berdoa sekian lama, kemudian belum juga dikabulkan doanya. Lalu kemudian dia meninggalkan doa tersebut. Dia berputus asa karena sudah capek ya berdoa kepada Allah sekian lama, tapi kok belum datang pengabulan dari Allah. Nah, ini perbuatan yang terlarang dalam Islam. Karena hakikatnya Allah itu maha mendengar, Allah maha melihat, Allah maha mengetahui. Dalam masalah doa juga demikian. Allah tahu, Allah mendengar, Allah melihat, dan Allah maha mengetahui permintaan dari hambanya tentang berbagai macam kebutuhan dunia dan akhirat. Tetapi terkadang Allah menguji keimanan seorang hamba. Apakah apabila doanya belum dikabulkan, dia akan terus berbaik sangka kepada Allah? Apakah ketika doanya belum dikabulkan, ya, apakah terlihat nanti dia berputus asa atau terus berdoa meskipun doanya belum dikabulkan? Ya, salah satu bentuk ujian. Ujian itu macam-macam bentuknya ya. Ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan hartanya mungkin diambil orang, mungkin diuji dengan pasangan hidupnya, mungkin diuji dengan anaknya, mungkin diuji dengan orang tuanya, dan lain-lain. Tapi ada juga orang yang diuji dengan doa yang belum juga dikabulkan oleh Allah. Ternyata Allah sengaja untuk menguji hamba tersebut. Allah ingin melihat bagaimana tingkat keyakinannya. Nah, coba kita lihat jemaah sekalian yang sudah memiliki bukunya. Kita akan melihat bagaimana contoh-contoh ayat maupun hadis ya. Bagaimana ayat dan hadis dari Nabi SAW yang menjelaskan tentang putus asa ini yang berkaitan dengan doa. Ya, kita bisa baca di halaman 83. Rasulullah SAW bersabda, "La yazalu yustajabu li 'abdi ma lam yad'u bi ithmin aw qati'ati rahimin." Doa seorang hamba itu akan senantiasa dikabulkan. Allah akan senantiasa mengabulkan doa hambanya selama isi permintaan doanya itu tidak bersifat maksiat. Ya, doanya bukan keinginan dimudahkan untuk bermaksiat atau memutuskan tali silaturahim. Dan selama ia tidak tergesa-gesa. Ya, perhatikan ini, Allah melihat bagaimana seorang hamba. Allah kabulkan selama hamba itu meminta kepada Allah dalam redaksi kalimat doanya tidak meminta untuk dimudahkan dalam bermaksiat misalnya, atau memutuskan tali silaturahim, atau selama dia tidak tergesa-gesa. Maka ada yang bertanya, ya Rasulullah, apakah dimaksud dengan tergesa-gesa? Apakah yang dimaksud dengan tergesa-gesa? Sehingga hamba itu pun tidak
tidak dikabulkan doanya. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seseorang yang berkata, aku telah berdoa dan terus berdoa, aku telah berdoa dan terus berdoa, namun sampai sekarang doaku belum juga dikabulkan. Kemudian dia merasa bosan, berputus asa, dan akhirnya meninggalkan doanya tersebut. Bisa jadi ini dialami oleh sebagian di antara kita. Karena kita sering berdoa kepada Allah, tapi ternyata belum juga dikabulkan karena terlalu lama menunggu, seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan, mungkin setahun barangkali ya. Lalu kemudian kok belum terlihat, akhirnya dia tinggalkan doa. Dia berputus asa, dia bosan, capek dia berdoa terus. Padahal kalaupun belum dikabulkan doa itu, maka tercatat pahalanya. Doa itu ibadah. Andai kata belum dikabulkan, itu ibadah yang besar sekali pahalanya. Ya, kita berdoa itu ibadah, tercatat pahalanya. Kita menunggu bersabar datangnya pengabulan doa, itu juga memiliki pahala dari sisi yang lain. Lalu kita berbaik sangka juga kepada Allah, tambah lagi pahala yang ketiga. Kita tidak berputus asa dari rahmat Allah, tambah lagi pahala keempat. Wah, banyak sekali pahala demi pahala yang akan kita raih. Itu pun kalau belum dikabulkan. Ya, tetapi memang ini semua terjadi dengan izin Allah. Maka jamaah sekalian, tidak boleh kita berputus asa dari rahmat Allah. Kenapa? Dalam masalah doa maupun masalah apapun. Karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sangat mudah bagi Allah untuk memberikan pengabulan permintaan hambanya. Sangat mudah bagi Allah untuk memudahkan urusan hambanya. Ya. Dan Allah sebutkan dalam Al-Quran beberapa ayat, di antaranya adalah di surat Yusuf. Di surat Yusuf, ya, surah ke-12 ayat ke-87. Wala tai'asu min rauhillah. Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah melainkan orang kafir. Ya, ini sebetulnya nasihat ya. Nasihat seorang nabi, Nabi Yakub kepada anak-anaknya. Jangan kalian berputus asa. Lalu Allah cantumkan dalam firman-Nya, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah dalam masalah apapun. Karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Orang kafir suka berputus asa. Makanya mereka suka ambil jalan pintas. Mereka bunuh diri. Mereka melakukan kemaksiatan. Karena mereka sudah melakukan berbagai macam cara, kok mentok sana, mentok sini, tidak ada hasil. Ya, mereka stres, gelisah, bingung, resah, galau. Akhirnya mereka bunuh diri. Itu kan putus asa. Orang yang bunuh diri sampai hari ini begitu banyak. Terutama di negara-negara kafir. Dan umumnya orang kafir. Karena mereka lah orang-orang yang suka berputus asa dari rahmat Allah. Karena mereka tidak punya pegangan. Sedangkan Allahus Samad, Allah itu tempat bergantung. Kita sebagai seorang muslim tidak boleh berputus asa dari rahmat Allah, kasih sayang Allah. Kesempatan masih ada, kita masih hidup. Untuk menjadi lebih baik itu masih bisa dengan izin Allah. Jadi Allah mengatakan, jangan putus asa dari rahmat Allah, karena tidak ada yang berputus asa dari rahmat Allah kecuali orang kafir. Yang kedua, Allah firmankan di surah Al-Hijr. Di surah Al-Hijr, surah ke-15, ayat ke-56. Ya, surah Al-Hijr, surah ke-15, ayat ke-56. وَمَنْ يَقْتُ مِنْ رَحْمَةِ رَبِّهِ إِلَّا الضَّالُّونَ. Tidak ada yang berputus asa dari rahmat Tuhanmu kecuali orang-orang yang sesat. Pertama dikatakan orang kafir, yang kedua orang yang sesat. Kalau dia muslim, berarti muslim yang menyimpang, yang sesat. Karena mereka berputus asa dari rahmat Allah. Karena ini masalah akidah. Tidak boleh seorang muslim akidahnya rusak tentang Allah. Dia harus yakin Allah itu ada. Dia yakin bahwa Allah itu mampu melakukan apapun. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini ayat kedua. Ayat ketiga berkaitan dengan seseorang yang kalau mereka memiliki dosa, maka jangan sampai mereka berputus asa dari dosa-dosa yang begitu banyak mereka lakukan. Karena masih ada kesempatan mereka untuk
diampuni oleh Allah. Karena mereka masih hidup. Kita tidak tahu kapan datang kematian, tetapi kapan saja seorang muslim dia bertaubat dengan taubat nasuha, setinggi langit, sebesar bumi dosanya, masih ada peluang untuk Allah ampuni dosa-dosanya. Sebagaimana Allah sebutkan di surah Az-Zumar. Di surah Az-Zumar surah ke-39, ayat yang ke-53. Allah berfirman, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah." Katakanlah, wahai hamba-hambaku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri. Katakan kepada hamba-hambaku yang telah begitu banyak melakukan perbuatan dosa, jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Sesungguhnya Allah itu mengampuni semua dosa-dosa. Innahu huwal ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah itu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Nah, ini sebagai mukadimah bagi kita, bagaimana Allah itu berkali-kali menyebutkan, jangan putus asa, jangan putus asa dalam segala situasi dan kondisi. Karena jika Allah berkehendak, Allah akan berikan solusi. Allah berikan jalan keluar. Allah berikan rezeki dari arah yang tanpa disangka-sangka. Orang yang berputus asa dari rahmat Allah itu, kenapa bisa terjadi? Karena mereka tidak mengenal siapa itu Allah. Mereka tidak mengenal siapa itu Allah. Kalau kita memahami ma'rifatullah, memahami siapa itu Allah, bagaimana tingkat kekuasaannya, tingkat kebesarannya, tingkat keagungannya, tentu seorang muslim tidak akan putus asa dalam berdoa, dalam mencari nafkah, dalam berobat, mengobati penyakitnya, dalam mencari rezeki, dan lain-lain. Mereka tidak akan mungkin putus asa. Karena Allah, dia tahu, Allah ini maha segala-galanya. Yang memiliki langit dan bumi, dunia dan akhirat. Alangkah mudahnya, ringan, gampang, enteng bagi Allah untuk memenuhi permintaan hambanya. Nah, termasuk doa ya. Maka janganlah kita berputus asa dari rahmat Allah. Rahmat Allah itu begitu luas. Tidak terbatas. Jangan samakan Allah dengan makhluknya. Kalau kita menyamakan Allah dengan manusia, ya selesai. Allah sama dengan makhluk, ya sudah selesai. Dia pasti putus asa. Tapi kalau seseorang mengetahui Allah itu bukan makhluk, Allah itu bukan manusia, Allah itu pencipta manusia, dan Allah itu kekal abadi selama-lamanya, maha segala-galanya, maha sempurna, maha suci, maha tinggi. Seseorang yang memiliki keyakinan seperti ini di hatinya, di lisannya, dan perbuatannya, maka dia akan tetap teguh pendiriannya dan tetap untuk berharap, 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 berharap pada Allah. Tidak pernah berputus asa meskipun meskipun jawaban dari Allah atas persoalannya belum terlihat. Barangkali belum terlihat. Barangkali doa-doanya juga kelihatannya belum terkabulkan. Tapi dia yakin betul. Ya, jika Allah berkehendak hari ini akan terbukti doa-doa saya dikabulkan. Jika Allah berkehendak mungkin besok. Jika Allah berkehendak mungkin lusa. Nah, ini. Jadi kenapa doa seseorang itu terhalang, tidak dikabulkan oleh Allah? Karena dia berhenti. Rasul menyebutkan tadi di hadis yang sahih ya. Ya, hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Muslim, hadis dari sahabat Abu Hurairah. Dia berdoa, saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa, saya berdoa, tapi belum juga terkabulkan doa saya. Dia tergesa-gesa. Sabar dulu. Dia tergesa-gesa. Kok belum dikabulkan ya? Kok belum dikabulkan ya? Tergesa-gesa. Akhirnya apa? Dia bosan. Dia berputus asa. Lalu dia tinggalkan doanya. Padahal awalnya semangat sekali. Sambil nangis-nangis, ya, bercucuran air mata, dia bangun malam, sholat malam, dia berpuasa sunnah, ya, termasuk kemarin di puasa Ramadan ini selama sebulan, mendekatkan diri kepada Allah. Tapi kok belum ada hasil ya? Akhirnya apa? Bosan. Itulah sifat manusia. Capek dia merasa bosan. Tidak juga dikabulkan. Percuma saya berdoa kepada Allah. Ternyata tidak juga dikabulkan. Ya sudahlah kalau begitu. Saya akan berhenti dalam berdoa. Nah, ini sikap seorang muslim yang rusak akidahnya.
kurang yakin kepada Allah. Sehingga dia tidak bisa istiqomah. Kurang yakin kepada Allah, akhirnya dia berhenti beribadah. Karena doa itu ibadah yang sangat kita butuhkan. Ibadah yang besar. Seluruh Nabi dan Rasul mengajarkan masalah doa ini. Ini termasuk masalah tauhid. Doa itu termasuk masalah tauhid, masalah akidah dan ibadah. Ya, baik. Sekarang coba kita lihat jemaah sekalian, bagaimana contoh-contoh dari para nabi dan rasul. Sebagai pelajaran buat kita semuanya, kita bukan nabi dan rasul, tetapi Allah mencontohkan. Inilah contoh terbaik dari hamba-hamba pilihan, di mana mereka tidak pernah berputus asa dari rahmat Allah. Selalu menunggu bantuan dari Allah, selalu menunggu pertolongan dari Allah, meskipun diuji dengan berbagai macam bentuk ujian dan cobaan. Ya, contohnya siapa di sini? Kita bisa lihat di halaman 82. Saya sebutkan di sini di antaranya adalah Nabi Ayyub. Nabi Ayyub mendapatkan sakit yang berat selama 18 tahun. Setelah itu Allah berikan kesembuhan. Dan dia berdoa, ya, bahwa wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara semua penyayang. Allah tahu Nabi Ayub itu sakit, tapi berdoa dia dengan cara seperti itu tidak menunjukkan dia berputus asa. Wahai Rabbku, sesungguhnya aku telah ditimpa penyakit dan Engkau adalah Maha Penyayang di antara semua penyayang. Tetap dia berdoa kepada Allah setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun, padahal sakitnya berat. Dan karena dia terus berdoa kepada Allah, ya, tidak tergesa-gesa dalam doanya, tidak bosan dalam doanya, akhirnya apa kata Allah? Inni wajadnahu sabiran ni'mal abdu innahu awwab. Sesungguhnya kami dapati Ayub itu seorang yang sabar. Ya, dialah sebaik-baik hamba. Sesungguhnya dia sangat taat kepada Allah tabaraka wa taala. Allah berikan kesembuhan kepadanya. Setelah 18 tahun merasakan sakit yang berat. Ya, ujian yang paling berat adalah ujian yang Allah timpakan kepada para nabi dan rasul. Karena mereka lah orang-orang yang bertakwa dan Allah berikan ujian kepada mereka, ya, supaya mereka semakin tinggi derajatnya di antara manusia yang lain. Nah, ini contoh pertama, Nabi Ayub berdoa, berdoa dan berdoa, tidak pernah berhenti berdoa. Kemudian setelah 18 tahun Allah sembuhkan dari penyakitnya. Kemudian yang kedua saya sebutkan di sini adalah Nabi Zakaria. Nabi Zakaria alaihissalam, ya, beliau tidak pernah berhenti berdoa kepada Allah agar diberikan seorang anak yang saleh. Ya, subhanallah. Meskipun usianya sudah sangat tua dan istrinya pun mandul. Secara logika sepertinya nggak mungkin ya. Suaminya sudah sangat tua, istrinya pun sudah tua juga dan mandul. Tidak mungkin logika kita mengatakan istrinya bisa hamil. Tetapi bagi Nabi Zakaria, ya, tidak ada yang mustahil bagi Allah tabaraka wa taala. Maka beliau pun berdoa dan Allah cantumkan itu dalam Al-Qur'an di surah Maryam. Di surah Maryam ayat yang keempat. Ya, Rabbi inni wahanal azmu minni. Wahai Tuhanku, kata Nabi Zakaria, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepalaku telah ditumbuhi oleh uban. Banyak uban di kepala ini. Rambut kita beruban. Dan aku pun belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhanku. Subhanallah, aku tidak pernah kecewa. Aku nggak pernah putus asa. Terus berdoa, berdoa, dan berdoa. Meskipun dia merasa sudah tulangnya lemah, kepalanya setelah banyak uban di rambutnya. Tapi aku belum pernah kecewa berdoa kepadamu, ya Allah. Akhirnya apa yang terjadi? Allah anugerahkan kepadanya seorang anak. Istrinya bisa hamil, kemudian melahirkan. Dan Allah sebutkan di surah Maryam ayat yang ke-7. Ya, wahai Zakaria, kami memberi kabar gembira kepadamu dengan kelahiran seorang anak laki-laki yang namanya adalah Yahya. Iya, subhanallah. Nabi Zakaria menunggu sekian lama dalam berdoa. Berdoa, 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 tidak putus asa. Kenapa kita putus asa? Oh, dia kan Nabi.
Saya kan bukan nabi, Pak Ustaz. Bukan begitu. Semua manusia wajib untuk berbaik sangka kepada Allah. Karena Allah menciptai mereka. Karena Allah pencipta mereka. Maka mereka wajib berbaik sangka kepada Allah. Kenapa berputus asa? Dan ini bisa dilakukan bukan hanya Nabi dan Rasul saja. Semuanya bisa. Yang penting dia adalah orang yang beriman, dia berilmu, punya rasa takut kepada Allah, rasa cinta kepada Allah, rasa harap kepada Allah. Dia paham siapa itu Allah. Akidahnya mantap, akidahnya kuat, tauhidnya bagus. Maka tidak mungkin seseorang itu akan berputus asa di rahmat Allah. Ya, jadi contoh yang kedua adalah Nabi Zakaria. Berdoa dan akhirnya istrinya bisa hamil dan melahirkan seorang anak bernama Yahya. Ya. Kemudian berikutnya kita sebutkan di sini contoh yang lain. Misalnya kita lihat bagaimana Nabi Musa. Nabi Musa alaihissalam juga berdoa kepada Allah agar Fir'aun dan bala tentaranya itu dihancurkan oleh Allah, dibinasakan oleh Allah. Dan kita sudah pernah bahas ini ya pada kesempatan sebelumnya, bagaimana seorang nabi dan rasul berdoa, namanya Nabi Musa, yang mengaminkan doanya juga seorang nabi dan rasul, yaitu Nabi Harun. Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa kepada Allah agar Fir'aun dan bala tentaranya dibinasakan. Tahukah kita berapa lama mereka berdoa? Berapa lama baru Allah kabulkan doa mereka? Disebutkan dalam kitab tafsir At-Tabari ya, bahwa dan kitab tafsir Ibnu Katsir bahwa 40 tahun kemudian Allah mengabulkan doa mereka. 40 tahun kemudian baru Allah kabulkan doa mereka. Subhanallah. Lihat jamaah sekalian. Nabi Ayub 18 tahun dengan sakitnya. Nabi Zakaria menunggu sekian lama. Nabi Musa sampai 40 tahun. Berdoa sekarang, belum dikabulkan. Doa lagi besok. Berdoa lagi besok. Setahun, 2 tahun, 3 tahun. Karena dilihat bahwa sepertinya Firaun ini tidak ada peluang untuk menerima hidayah. Semakin hari semakin ya kejam. Semakin hari semakin zalim. Semakin hari semakin kufur. Ya sudahlah, akhirnya dia berdoa kepada Allah. Dan itu tercantum dalam Al-Quran. Di surah Yunus. Ya, ayat ke-89 dan 90. Bagaimana Nabi Musa berdoa kepada Allah. Mulai 88, 89 ya. Surat Yunus surah ke-10. Dan akhirnya Allah kabulkan. Ceritanya pendek. Beliau berdoa dan Allah kabulkan. Tenggelamlah Fir'aun dan bala tentaranya. Ceritanya singkat sekali di surat Yunus itu. Tapi sebetulnya jarak pengabulan doa. Dari mulai beliau berdoa sampai datangnya hukuman kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Dikabulkan doanya itu 40 tahun. Luar biasa. Begitu lamanya menunggu. Tidak berputus asa. Padahal beliau Nabi dan Rasul. Yang mengaminkan adalah Nabi dan Rasul. Nabi Musa dan Nabi Harun. Seorang hamba yang taat kepada Allah. Nabi dan Rasul itu orang bertakwa. Bukan orang sembarangan itu. Orang yang saleh, bertakwa, dekat kepada Allah. Allah kabulkan permintaan mereka. Tapi ternyata selevel Nabi Musa sampai 40 tahun. Selevel Nabi Ayub sampai 18 tahun. Selevel Nabi Yakub sampai 80 tahun. Nabi Yakub juga demikian. Nabi Yakub diuji dengan anaknya Nabi Yusuf. Ya, ceritanya panjang, ya dikatakan ketika masih kecil ya. Nabi Yusuf itu dimasukkan ke dalam suatu sumur dan anak-anaknya mengatakan dimakan sama hewan buas. Ya, begitu lama Nabi Yakub itu menangis, menangis sampai buta matanya. Subhanallah, sampai buta matanya karena sedih berpisah dengan anak yang paling beliau cintai dan beliau sayangi, yang bernama Nabi Yusuf. Ceritanya pendek dalam Al-Quran, di surat Yusuf. Tapi ternyata kata para ulama, jarak mulai beliau kehilangan Nabi Yusuf sampai Allah pertemukan kembali Nabi Yakub dengan anaknya Nabi Yusuf, dengan izin Allah mata yang buta akhirnya bisa melihat kembali. Ditemukan kembali, dipertemukan kembali setelah 80 tahun. Nabi Yakub terus berdoa kepada Allah, terus berdoa kepada Allah. Dia bersabar menunggu
pengabulan doanya. Bayangkan jemaah sekalian. Luar biasa itu para nabi dan rasul. Karena sudah luar biasa keimanan mereka, akidah mereka mantap, ibadah mereka luar biasa. Kita kan nggak ada apa-apanya. Siapa kita? Baru puasa Ramadan kemarin saja sudah sombong-sombong. Baru casing saja penampilannya seperti orang soleh. Padahal tidak soleh. Hanya casing doang. Baru selesai puasa Ramadan. Puasa Syawal dosa lagi. Banyak lagi dosanya. Baru selesai puasa Ramadan. Sudah tidak lagi ibadah-ibadah yang banyak. Mulai banyak yang terkurangi. Jangankan ibadah yang sunnah. Ibadah yang wajib juga banyak terkurangi. Ya, na'udzubillah, na'udzubillah. Jadi, marilah ya, saya mengajak diri saya pribadi dan seluruh kaum muslimin yang mendengarkan kajian ini, coba kita evaluasi bersama. Siapa sebenarnya kita ini? Muslim atau munafik? Kita bukan orang kafir. Insya Allah, Alhamdulillah. Tapi muslim mukmin atau muslim munafik? Karena pembahasan kita ini berkaitan dengan apa? Dengan akidah. Yang rusak akidahnya itu muslim munafik. Yang rusak ibadahnya siapa? Muslim munafik. Kalau betul-betul kita ini muslim yang mukmin, apalagi bertakwa. Hasil Ramadan itu kan bertakwa. La'allakum tattaqun. Agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Agar kamu bisa menjadi orang bertakwa, maka kita di training, di karantina, ditempa, digembleng selama 1 bulan Ramadan, agar nantinya hasilnya diharapkan menjadi orang bertakwa. Nah, kita masih berada di bulan Syawal. Hari ini, malam ini, waktu Jakarta, kita berada di tanggal 22 Syawal. Ya, masih di bulan Syawal, di akhir-akhir Syawal. Coba kita evaluasi, mana hasil Ramadan kita? Apakah hasil menjadi muslim mukmin yang bertakwa atau muslim yang munafik? Baru saja berpisah, belum 1 bulan, sudah turun lagi tingkat keyakinan kita kepada Allah. Sudah turun lagi semangat kita untuk beribadah. Yang suka berputus asa dari rahmat Allah itu kata Allah dalam Al-Quran cuma 2. Pertama orang kafir, yang kedua orang sesat. Orang sesat ini bisa jadi orang kafir atau muslim yang munafik. Mereka sesat, rusak keyakinannya, rusak akidahnya, tidak percaya kepada Allah. Ya, jadi jemaah sekalian, berhati-hatilah kita ya. Mari kita tingkatkan keyakinan kita kepada Allah Tabaraka wa taala dan jangan sampai kita berputus asa dalam berdoa kepadanya. Karena Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu. Jangan pernah mengatakan Allah itu sama dengan makhluk. Sama seperti manusia. Laisa kamitslihi syai'un. Allah tidak serupa dengan makhluknya. Ketika ada seseorang yang menyamakan Allah dengan makhluk, sama seperti manusia, pasti dia akan berputus asa. Ya, Allah itu adalah zat yang maha tinggi, yang maha segala-galanya. Ya, maka kita meminta kepadanya, berharap kepadanya selalu, meskipun belum jelas kapan dikabulkan doa kita. Permintaan kita ini pagi, siang, sore, malam berdoa, berdoa, berdoa. Ketika sedang sholat kita berdoa, selesai sholat pun kita berdoa. Di mana kita sedang berada, ya mungkin di mobil, mungkin di rumah, mungkin di masjid, mungkin di jalanan, mungkin di kantor. Di mana saja kita berdoa kepada Allah. Kalaupun belum dikabulkan, maka bersabarlah. Ya, kita terus berdoa kepada Allah dan meminta kepadanya. Karena pasti Allah akan kabulkan doa kita. Pasti jika Allah berkehendak. Pasti demi Allah, pasti jika Allah berkehendak untuk mengabulkan doa. Tetapi jika Allah belum berkehendak, karena Allah ingin melihat dulu sejauh mana akidah kita, sejauh mana tingkat keyakinan kita, sejauh mana kesungguh-sungguhan kita, ya, maka bersabarlah kita menunggu datangnya saat pengabulan doa. Baik. Kemudian jemaah sekalian, di sini saya sebutkan juga di halaman 80, di bukunya ya, di halaman 80, seseorang menemui Malik bin Dinar. Ada seseorang menemui ulama di zaman tabi'in namanya Malik bin Dinar.
Ia berkata, demi Allah, aku mohon kepadamu agar engkau mendoakanku kepada Allah. Ya, seseorang meminta orang lain yang dianggapnya soleh, ini ulama, ahli ibadah, tolong doakan aku kepada Allah. Sungguh aku sedang dalam kesulitan yang sangat. Ya, aku dalam kesulitan, tolong doakan saya. Maka Malik bin Dirar mengatakan, kalau begitu mohonlah kepada Allah. Karena sesungguhnya dia itu memperkenankan doa orang yang kesulitan jika dia mau berdoa kepada Allah. Kenapa tidak minta kepada Allah? Ini perbuatan kita kan? Suka minta doa sama orang lain. Tolong doakan saya, Pak Ustadz. Tolong doakan saya, siapa dipanggilnya, ya temannya barangkali atau siapa. Tolong doakan saya. Kadang-kadang mereka tidak berdoa kepada Allah. Atau berdoa tapi nggak sungguh-sungguh. Atau mereka berputus asa. Sehingga hanya menyandarkan doa itu kepada orang lain. Tolong dong doakan kepada Allah. Sepertinya kalau saya berdoa tidak dikabulkan. Kenapa? Karena saya banyak dosanya. Tolong dong doakan kepada Allah. Kayaknya sepertinya saya susah untuk dikabulkan doanya. Kenapa? Karena dosa saya banyak. Saya baru bertaubat. Karena saya sudah berdoa sekian lama kok belum dikabulkan. Ya, bukan berarti tidak boleh kita berdoa kepada Allah melalui sebab orang lain yang masih hidup. Boleh, kita minta kepada mereka tawasul, tolong dong doakan saya. Boleh-boleh saja. Tapi umumnya kalau kita lihat, umumnya orang-orang yang minta doa itu kepada orang lain karena dia merasa tidak mungkin Allah mengabulkan doa saya. Nah, itu yang jadi masalah. Berputus asa dia. Tidak mungkin sepertinya Allah mengabulkan doa saya. Karena saya begini, karena saya begini, saya begini, saya begini. Padahal Allah mengabulkan semua hambanya ketika dia berdoa. Bukankah Allah mengatakan, "Amma yujibul muttarra idza da'ahu wa yakshiful su'." Siapakah yang dapat memperkenankan doa orang yang dalam kesulitan? Siapa? Apabila ia berdoa kepada Allah dan akan menghilangkan kesusahannya. Allah itu yang akan mengabulkan doa. Kenapa kurang yakin? Hanya mengandalkan orang lain. Selalu mengandalkan orang lain. Bukan tidak boleh kita minta orang lain mendoakan kita. Tapi kadang-kadang ada orang-orang seperti itu. Mengandalkan semata-mata doanya orang lain. Tolong dong doakan saya. Tolong doakan saya. Padahal Allah juga bisa mengabulkan siapapun. Yang baru masuk Islam, mu'alaf dia. Allah kabulkan doa. Yang penting dia Muslim. Yang bertauhid. Muslim. Yang tidak punya penghalang-penghalang terkabulnya doa. Nah, begitu. Kalaupun belum, sabar. Itu saja intinya. Meskipun dia baru mengucapkan 2 kalimat syahadat, Allah kabulkan. Iblis saja tidak berputus asa. Minta kepada Allah dalam doanya. Kenapa kita tidak? Iblis berdoa minta kepada Allah. Wahai Tuhanku. Dia minta dipanjangkan usianya sampai hari kiamat. Sampai manusia dibangkitkan. Dan Allah izinkan sampai terjadinya hari kiamat. Iblis berdoa loh. Yang kafir, yang kufur, yang musyrik, yang paling banyak dosanya. Tapi tidak putus asa. Tetap berdoa kepada Allah. Meskipun dia pelaku dosa yang luar biasa. Kita kan bukan iblis. Dan kita insya Allah bukan juga pengikutnya. Iblis saja makhluk yang paling banyak dosanya, terkutuk, dilaknat oleh Allah. Tetap dia berdoa kepada Allah. Kenapa kita nggak berdoa? Lalu berhenti berdoa. Kurang yakin. Iblis yakin. Dia tahu Allah itulah pencipta dia. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinan lahum fil ardi wa la ughyan lahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Wahai Tuhanku, tetap dia manggil Allah itu Tuhannya. Dia mengakui Allah yang menciptakan dirinya. Engkau ciptakan aku dari api, sedangkan Adam engkau ciptakan dari tanah. Dia mengakui, wahai Tuhanku, panjangkan usiaku. Dia meminta kepada Allah. Kenapa bukanlah kita ini pelaku dosa besar sebagaimana iblis, sebagaimana pengikut-pengikut yang luar biasa, kufur, musyrik. Kita muslim, kita beribadah. Subhanallah. Kita yakin Allah maha segala-galanya. Tapi kenapa ketika dalam perjalanan kehidupan kita, nah itu kita lihat aslinya seseorang. Kalau ketika kajian sih, wah kelihatannya soleh dan soleha semua.
Maaf ya, ketika kajian, coba kita datang ke di masjid, kajian ramai di masjid, Masya Allah. Coba ketika taklim seperti ini ya, kajian dengan online, mungkin banyak yang mendengarkan ya. Sepertinya orang-orang soleh dan soleha semua sepertinya. Tapi begitu ada ujian, begitu ada cobaan, nah kelihatan aslinya seseorang. Dia itu muslim mukmin atau muslim yang munafik. Karena muslim terbagi dua, kalau tidak mukmin yang munafik. Mulailah dia bergejolak ketika mendapatkan ujian, musibah, cobaan yang berkaitan dengan dunianya, berkaitan dengan doanya yang belum diijabah juga oleh Allah. Kelihatan di situ. Ya, jadi bukan patokannya kepada lamanya waktu ketika mereka taklim. Saya sudah 2 tahun kajian sunnah. Saya sudah 3 tahun. Saya sudah 5 tahun berhijrah mengikuti manhaj salaf. Saya sudah 7 tahun, Pak Ustadz. Bahkan 10 tahun. Mungkin 15 tahun. Tidak ada jaminan. Kalau Anda, kita, ya tidak serius, tidak sungguh-sungguh dalam mempelajari agama ini, maka bisa jatuh seseorang kepada putus asa dari rahmat Allah. Kalau tidak belajar dengan sungguh-sungguh, dengan ilmu yang benar, dengan niat yang benar, dengan cara memahami agama dengan benar, ya, maka mudah bagi dia untuk turun imannya, futur, turun iman, futur, yang futurnya terlalu parah sekali. Futur turun iman dengan adanya dosa besar. Turun iman melakukan dosa besar. Futurnya dosa besar. Dan di antara dosa besar adalah berputus asa. Dan kalau putus asa ini tetap ada pada dirinya sampai datangnya malaikat maut ketika mencabut nyawa, apa yang terjadi? Ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut, posisinya sedang berputus asa dari rahmat Allah. Astagfirullah. Dia matinya su'ul khotimah. Dia matinya su'ul khotimah. Karena begitu akan dicabut oleh malaikat maut, ruhnya tersebut, dia sedang kondisinya, nggak mungkinlah Allah mengampuni dosa saya. Tidak mungkinlah Allah mengabulkan doa saya. Tidak mungkin, tidak mungkin, tidak mungkin. Nggak boleh. Justru pada saat detik-detik seperti itu, kita sangat butuh bantuan dari Allah, dan Allah maha segala-galanya. Berbaik sangka ketika akan dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Kondisinya sedang berbaik sangka, ada rasa takut kepada Allah, rasa harap kepada Allah. Maka Allah akan mudahkan dia. Dan Allah berikan dia kemudahan. Allah berikan dia rahmat. Sehingga dia mendapatkan husnul khatimah. Ya. Jadi jemaah sekalian, jangan kita sombong dengan mengatakan, apa salahnya saya? Kenapa ya? Saya sudah berdoa sekian lama. Berdoa sekian lama. Kok belum dikabulkan ya? Salah saya apa ya? Kok selevel saya belum dikabulkan doanya? Orang lain yang di bawah saya itu levelnya mereka sudah dikabulkan. Saya kan levelnya di atas mereka. Iya, casing saya lebih bagus dibandingkan mereka. Saya pun lebih dulu berhijrah dibandingkan mereka. Saya lebih lama mengenal kajian sunnah. Tapi mereka dikabulkan, saya belum. Apa salah saya? Apa kurangnya saya? Astagfirullah. Sombong banget ini orang dia. Apa kurangnya saya? Kan saya lebih hebat dibandingkan mereka. Kenapa ya doa saya belum dikabulkan? Nah, disitulah aslinya seseorang itu keluar. Ya, Allah Maha mengetahui kondisi hambanya, zohirnya, batinnya. Meskipun orang lain tidak tahu siapa kita, tapi Allah Maha mengetahui. Di hati itu sudah diketahui semua bisikan hati, semua ya penyakit-penyakit hati akan ketahuan oleh Allah, meskipun tidak diketahui oleh manusia-manusia yang lain. Maka jamaah sekalian yang berbahagia, marilah kita perbaiki ya, perbaiki akidah kita, perbaiki niat kita, ya diperbaiki keyakinan kita bahwa Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu, dan apabila kita berdoa kepada Allah, maka besarkan harapan kita. Besarkan harapan, harapan, selalu berharap hanya kepada Allah. Berdoa pun dengan rasa takut dan harap. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'ah. Ya, lambungnya jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Allah dalam kondisi takut dan harap. Berdoa dengan rasa takut dan harap. Selalu berdoa. Nanti Allah akan kabulkan pada waktunya. Kalaupun andai kata belum dikabulkan sampai mati, bukan berarti Allah tidak kuasa untuk mengabulkan. Andai kata belum dikabulkan sampai mati, ya sudah, ini takdir dari Allah.
Tapi berdoanya kita dicatat sebagai pahala yang besar, disimpan untuk pahala di akhirat. Ya, coba kita lihat yang berikutnya. Barangkali contoh yang terakhir ya, kita lihat di bukunya 85, di halaman 85, di bukunya di halaman 85. Yang terakhir ini, contoh Al-Imam Al-Bukhari, rahimahullah. Ya, Imam Al-Bukhari. Suatu kecil, ternyata matanya buta. Kemudian ibunya berdoa kepada Allah, meminta agar Imam Bukhari ini bisa sembuh dan bisa melihat kembali. Di waktu kecilnya ini. Kita jangan lihat kepada waktu besarnya, luar biasa ini. Imam besar, ahli hadis. Begitu besar pahala yang akan beliau peroleh, insyaAllah ta'ala. Ya, rujukan dari kaum muslimin sampai hari ini. Kita mendengarkan bagaimana Rasul bersabda. Kita membaca Rasul bersabda. Riwayat-riwayat yang sahih yang beliau kumpulkan, beliau tulis dalam kitabnya. Nah, ternyata waktu kecilnya beliau pernah sakit dan akhirnya matanya buta. Tapi ibunya tidak pernah berputus asa. Ya, melakukan pengobatan-pengobatan, datang ke tabib, datang ke dokter, ya, lakukan obat-obat supaya bisa melek kembali matanya. Tapi yang terbaik dan itu yang paling banyak diupayakan oleh ibunya, berdoa kepada Allah, bermunajat, dia menangis, dia meminta, dia memohon agar anak ini bisa melek kembali, bisa melihat. Ya Allah, luar biasa. Ibu, doanya ibu itu mustajab. Doanya orang tua itu mustajab. Ya, kalau kita belum dikabulkan doanya, tolong minta kepada orang tua kita yang masih hidup, ya, bukan yang sudah mati. Kalau kita belum dikabulkan doa-doa kita, tolong doakan, minta kepada ibu dan bapak yang masih hidup untuk mendoakan kita. Nah, di sini ibunya Imam Bukhari berdoa kepada Allah, meminta supaya Imam Bukhari ini bisa melihat kembali matanya. Maka suatu malam ibunya bermimpi bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan beliau berkata, wahai ibu, ya, sesungguhnya Allah telah mengembalikan penglihatan anakmu karena engkau banyak berdoa. Maka pada pagi harinya, Allah benar-benar menjadikan Imam Bukhari dapat melihat kembali. Allahu Akbar. Walillahilham. Dan contoh seperti ini ada di masyarakat. Subhanallah. Yang penting kita yakin, bersungguh-sungguh dan berdoa kepada Allah. Dan saya pernah bertemu dengan seorang ustadz. Ada seorang ustadz yang dia sehat-sehat saja, dapat melihat, dia mengajar tahsin dan tahfiz. Masya Allah. Suatu ketika, matanya buta. Dia pun bingung, apa sebabnya matanya buta? Usianya pada waktu itu mungkin sekitar ya 30-an ya, 30-an. Atau mungkin 20 mendekati 30. Dan matanya buta. Subhanallah. Dia pun tidak tahu apa penyebabnya tiba-tiba seperti itu. Sehari-hari dia mengajarkan tahsin dan tahfiz. Dan saya kenal ustadz itu. Dari kecil saya mengenalnya. Dan kemudian, ya, karena dia buta matanya, akhirnya terhenti. Tidak bisa mengajar sebagaimana biasa, tidak bisa bebas sebagaimana biasa. Tapi kemudian apa yang terjadi, jamaah sekalian? Ini cerita nyata, bukan lagi cerita Imam Bukhari yang didoakan oleh ibunya. Tapi Ustadz itu sendiri, ternyata ya, beliau tetap meminta kepada Allah agar dikembalikan penglihatannya. Meminta kepada Allah, meminta kepada Allah, meminta kepada Allah. Subhanallah. Kemudian dia bisa melihat kembali dengan izin Allah. Padahal dia sudah berobat ke sana kemari, belum ada kesembuhan. Saya melihat langsung kondisi ustadz tersebut. Matanya tiba-tiba buta. Ini ujian dari Allah yang luar biasa. Tapi kemudian dengan izin Allah dia bisa melihat kembali. Bukan karena operasi. Bukan karena dia ya obat ini obat itu. Tapi dia tetap bermunajat kepada Allah. Tidak putus asa. Ya Allah, berikan kepadaku untuk bisa melihat kembali. Ini ujian darimu. Berikan kepadaku kesabaran. Berikan kepadaku pertolongan. Kuatkan tingkat keyakinanku. Dan seterusnya dia berdoa kepada Allah sehari, 2 hari, sebulan, 2 bulan. Subhanallah bisa lihat kembali. Masalahnya yakin atau tidak. Ya kalau kita ini mudah sekali ya tidak yakin, akhirnya ambil jalan pintas. Kalau dengan cara rezeki yang halal kayaknya kapan kayanya. Kita ambil saja dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan syariat.
haram, halal, hantam saja semuanya. Peduli amat dengan makanan yang haram. Peduli amat dengan nafkah-nafkah yang haram. Yang penting saya bisa kaya. Kalau nggak begini, kapan saya punya duit? Nah, nggak yakin itu. Banyak orang yang seperti ini. Mengambil jalan pintas untuk mendapatkan dunia. Dunia ada di hatinya. Maka berbagai macam dosa akan dilakukan selama dunia menjadi tujuan. Tapi kalau dunia sudah dikeluarkan dari hati kita, kita keluarkan dunia dari cinta dunia yang berlebihan, maka insya Allah kita akan mampu menjadi pribadi yang yakin, kuat akidahnya, banyak ibadahnya, istiqomah, dan mampu menjadi orang bertakwa, dan mampu meminimalisir, memperkecil tingkat dosa. Nah ini terakhir, apa rahasianya? Agar kita mampu tetap beribadah kepada Allah dengan istiqomah, agar mampu menjadi orang bertakwa. Bagaimana caranya, rahasianya, agar kita mampu memiliki kondisi akidah yang baik, tauhid yang bagus, ibadah yang benar, akhlak yang mulia, dan seluruh kebaikan bisa kita dapatkan. Dan seluruh keburukan-keburukan bisa kita jauhi. Apa rahasianya? Kata para ulama, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan pangkal dari segala macam dosa. Cinta dunia merupakan pangkal. Inilah penyebabnya segala macam kesalahan dan dosa. Siapapun yang melakukan perbuatan dosa di muka bumi ini, tidak jauh-jauh. Biasanya ujung-ujungnya karena cinta dunia yang berlebihan. Karena di hatinya masih ada dunia. Seharusnya idealnya di hati kita hanya untuk akhirat. Dunia di tangan kita. Apalagi sahabat Nabi SAW, dunia mereka berada di bawah telapak kaki mereka. Makanya mereka hebat sekali. Karena dunia di bawah telapak kaki mereka. Bukan lagi di tangan. Kalau seseorang di hatinya tidak ada lagi dunia yang berlebihan. Ya dalam cintanya kepada dunia, dunia dia cari, dia kaya, Masya Allah. Tapi tidak menjadikan dunia segala-galanya. Maka pasti dia tidak akan berputus asa. Akidahnya kuat. Ibadahnya banyak sekali. Dan dia tidak mudah futur imannya. Dan mudah bertakwa dan istiqomah di atas ketakwaan. Sampai datang kematian. Ya, barangkali ini yang bisa saya sampaikan ya, jemaah sekalian. Alhamdulillah, ya, alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya lah kita bisa bertemu kembali, melaksanakan kajian seperti ini untuk kita saling mengingatkan, ya, untuk kita saling menasihati di antara kita, terutama kita masih berada di bulan Syawal, ya tentunya kita berharap ketakwaan yang mudah-mudahan ada pada diri kita ditambahkan lagi hidayah dan taufik. Dan semoga Allah juga terus ya menjadikan kita menjadi orang bertakwa sampai datang ketemu Ramadan di tahun yang akan datang. Ya, selanjutnya barangkali kalau ada yang ingin bertanya, saya persilahkan. Baik, alhamdulillah. Syukur atas materi yang sudah disampaikan. Kita masuk ke sesi yang selanjutnya, yakni sesi tanya jawab. Misalkan kepada para jamaah yang hendak bertanya, bisa bertanya secara langsung dengan raise hand atau bisa meletakkan di kolom chat. Alhamdulillah sudah ada yang bertanya melalui kolom chat, yang bertanya secara langsung maupun eh, di kolom chat umum. Izin kami bacakan Ustadz untuk pertanyaannya. Ya. Ya. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah merahmati Ustadz, keluarga, panitia, seluruh peserta kajian pada sore hari ini. Allahumma amin. Izin bertanya, Ustadz, tentang takdir. Meneruskan pertanyaan dari putri saya yang berumur 9 tahun. Ananda bertanya, jika Allah menentukan takdir manusia ketika masih di kandungan, kenapa masih ada orang-orang yang minta-minta di kuburan, bikin patung-patung, dan diarak ketika malam takbiran? Lalai ibadah. Kenapa Allah memberi takdir yang membuat Allah sendiri murka? Kenapa Allah tidak berkehendak yang baik-baik saja?
Mohon bantuan jawabannya Ustadz. Insyaallah nanti saya teruskan ke Ananda. Jazakallah khairan, barakallahu fiik. Ya, Wafikum barakallah. Jadi begini ya, jemaah sekalian. Allah mentakdirkan segala sesuatu. Bahkan Allah sudah mentakdirkannya 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Ditakdirkan, diputuskan, ditetapkan 50.000 tahun sebelum terciptanya langit dan bumi. Dan takdir itu akan terus berjalan, ya, dengan izin Allah sampai terjadinya hari kiamat, sampai manusia masuk ke sorga dan neraka. Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, adanya orang-orang yang melakukan perbuatan dosa. Dosa apa saja sebetulnya? Apakah meminta-minta di kuburan kepada orang sudah mati, atau yang lainnya, ya, dosa-dosa besar. Dan semua dosa-dosa besar ini Allah tidak inginkan kita melakukannya. Allah melarang dan Allah mengharamkan. Allah mengharamkan manusia untuk melakukannya, apalagi perbuatan dosa syirik. Tetapi manusia itu sendiri yang berkehendak untuk melakukannya. Allah punya kehendak, manusia juga punya kehendak. Dan kehendak manusia tidak akan mungkin terjadi kecuali dengan izin Allah. Ketika melakukan perbuatan dosa, itu keinginan manusia itu sendiri. Allah tidak menggiring manusia untuk melakukan dosa. Tapi ketika dia punya keinginan, punya kehendak, dan dia aplikasikan, ya Allah izinkan itu terjadi. Itu namanya takdir. Ya, sekali lagi, Allah tidak berkehendak dan punya keinginan untuk menjadikan manusia itu berdosa. Dosanya manusia itu akibat perbuatan dan keinginan manusia itu sendiri. Allah melarang manusia melakukan perbuatan dosa. Tapi ternyata terjadi perbuatan dosa ini, dosa itu, dosa ini, dosa itu. Kenapa? Karena manusia itu sendiri yang punya keinginan, punya kehendak. Sesuatu yang sifatnya negatif, yang Allah larang sebetulnya untuk melakukannya. Tapi karena dia punya keinginan, punya kehendak untuk melakukannya, ya kemudian dia tidak mau untuk menjauhinya, ya sudah. Allah izinkan itu terjadi. Yang salah siapa? Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Tidak ada musibah yang menimpa kalian melainkan semuanya akibat dari dosa kalian. Itu musibah kan? Menyembah kepada selain Allah, meminta-minta sama penghuni kubur. Ya, Allah sebutkan di surah Asy-Syura, surah ke-42, ayat yang ke-30. Bahwa tidak ada musibah yang menimpa seseorang, melainkan itu semua disebabkan oleh dosa dan kesalahan kalian. Kalian yang melakukan dosa. Allah tidak berkehendak untuk menjadikan kalian berdosa. Allah Maha Adil. Manusia diberikan ilham. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Allah tunjukkan mereka, semua manusia. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Kamu mau pilih yang mana? Nah, Allah sudah takdirkan manusia ini bahwa mereka akan diberikan dua jalan. Ini jalan kebaikan, ini jalan keburukan. Mau pilih yang mana? Manusia punya kehendak. Nah, ketika mereka ingin jalan kebaikan, ya, punya keinginan untuk melakukan kebaikan-kebaikan, Allah tambahkan hidayah dan taufik berikutnya. Tapi ketika mereka memilih justru jalan keburukan, dan tidak mau melakukan kebaikan, tetap dalam dosanya, dosa apapun, ya sudah, Allah stop, tidak kembali memberikan tambahan taufik dan hidayah. Inna hadainahus sabil, imma syakiran wa imma kafura. Sesungguhnya kami, kata Allah, telah memberikan hidayah kepada manusia ke jalan yang lurus. Allah telah memberikan hidayah kepada semua manusia ke jalan yang lurus. Tetapi di antara mereka, ada yang imma syakiran, yang bersyukur, wa imma kafura, ada yang kufur. Yang salah siapa? Manusia yang memilih. La ikraha fiddin. Tidak ada paksaan dalam agama ini. Mau beriman, silakan. Mau kafir, silakan. Orang yang beriman terjadi dengan izin Allah. Orang kafir pun terjadi dengan izin Allah. Tapi memilihnya itu, memilihnya mana yang beriman, mana kafir. Mereka yang memilih. Mereka punya kehendak. Nah, itu takdir dalam pandangan ahlu sunnah wal jamaah. Jadi bukanlah Allah sengaja menjadikan manusia berdosa. Enggak. Allah menjadikan manusia supaya mereka beribadah.
kepadanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Allah ciptakan kita untuk beribadah, bukan untuk berbuat dosa. Tapi dalam perjalanannya manusia ternyata punya keinginan untuk berbuat dosa, padahal sudah diberikan ilham. Ya, Allah sudah ilhamkan kepadanya, ini kebaikan, ini keburukan. Ternyata dia pilih yang buruk. Berarti yang salah siapa? Allah sudah berikan hidayah kepada mereka. Ternyata ada yang bersyukur, ada yang kufur. Yang salah siapa? Allah utus para nabi dan rasul. Begitu banyak, 124.000 nabi dan 315 rasul. Ya, jumlahnya banyak ini. Bukan 25 nabi ya. 25 nabi itu yang Allah sebutkan nama-namanya dalam Al-Quran. Tapi dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim, hadis dari sahabat Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu an, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan jumlah para nabi itu 124.000 nabi dan 315 rasul. Nah, supaya manusia ini punya kehendak kepada kebaikan, nanti Allah takdirkan mereka menjadi orang yang lebih baik lagi, maka Allah utus para nabi dan rasul untuk berdakwah. Ayo mengajak mereka, ayo kita mentauhidkan Allah. Ayo kita meninggalkan segala macam kesyirikan. Allah turunkan kitab suci. Nabi dikasih kitab suci, Rasul dikasih kitab suci. Jumlahnya begitu banyak. Dan mereka berdakwah di kalangan manusia dengan zaman mereka masing-masing. Agar manusia itu nanti bisa cenderung kepada kebaikan. Itu caranya Allah. Tapi ternyata sudah diutus Nabi, diutus Rasul, diturunkan kitab suci, wahyu dari Allah. Tapi ternyata manusia memilih yang negatif. Jadi yang salah siapa? Kalau Allah sudah utus mereka, dikasih kebenaran, ditunjukkan kebenaran, ditunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah, bukti Allah itu ada. Diberikan ilham di hatinya, diberikan hidayah kepada hatinya. Ternyata mereka tetap memilih kafir, memilih perbuatan dosa. Berarti mereka yang salah. Mereka yang akan diminta pertanggungjawaban. Ketika Allah mengatakan, kamu jangan mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmu. Ilmu dulu baru beramal. Jangan amal dulu baru berilmu. Allah sudah berikan rambu-rambunya. Ternyata manusia tidak mau berilmu dulu. Beramal dulu lah. Nanti ilmu belakangan. Beramal tanpa ilmu. Yang salah siapa? Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan engkau mengikuti sesuatu yang kamu nggak punya ilmunya. Sabar, sampai punya ilmunya, kita yakin ini benar, baru kita beramal. Tapi manusia ternyata tidak semua seperti itu. Tidak semua. Allah perintahkan kita untuk belajar. Talibul ilm faridu ala kulli muslim. Menuntut ilmu itu wajib atas setiap muslim. Datang ke majelis ilmu, dengarkan kajian, ramaikan masjid, dipahami, disimak baik-baik, dicatat, supaya kita bisa paham, dapat keberkahan, bisa memahami ilmu, bisa mengamalkan ilmu, bisa menghafal ilmu, bisa mendakwakan ilmu, dan kita bisa pertahankan ilmu sampai datangnya kematian. Tapi ternyata tidak semua orang datang ke masjid. Ternyata tidak semua kaum muslimin, kita nggak bicara manusia secara umum ya, muslim sajalah. Tidak semuanya mau datang ke majelis ilmu. Yang salah siapa? Allah sudah mengajak ini. Allah menginginkan semua hambanya selamat. Allah yang menciptakan mereka. Semua manusia diciptakan oleh Allah dan Allah inginkan mereka semua selamat, semua bahagia. Tapi ternyata yang diciptakan ini tidak mau mengikuti aturan yang ada. Ya, jangan salahkan takdir Allah. Ya, Allah mentakdirkan saya begini. Anda berakal atau tidak? Saya bisa seperti ini, jelek, jauh dari agama, kufur, melakukan dosa maksiat, ini karena takdir dari Allah. Kita tanya, Anda berakal apa enggak? Kalau Anda orang gila, kita bisa memahami. Anda orang gila, oh pantesan ngomong seperti itu. Tapi kalau dia berakal sehat, bisa berpikir bagus, loh Anda kan diberikan akal untuk bisa berpikir. Kenapa Anda sandarkan keburukan-keburukan kepada takdir Allah? Sedangkan Allah tidak pernah menyuruh untuk melakukan dosa. Allah mentakdirkan segala sesuatu, iya. Tapi penyebabnya kan Anda sendiri. Anda yang punya hawa nafsu, yang kepengen melakukan dosa itu.
Anda yang mau mengikuti bisikan-bisikan syaitan sehingga melakukan dosa itu. Anda yang tidak mau belajar. Akhirnya nggak tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang tauhid, mana yang syirik, mana yang hak, mana yang batil, mana yang sunnah, mana bid'ah. Nggak tahu. Karena nggak belajar. Berarti yang salah siapa? Jadi seperti itu ya kurang lebih. Eh, Allah itu maha maha segala-galanya. Dan Allah tidak pernah zalim. Allah maha adil. Apapun perbuatan Allah pasti baik. La yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah kerjakan, tapi kita yang akan ditanya tentang apa yang kita lakukan. Sekali lagi, la yus'al amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang apa yang Allah lakukan. Karena perbuatan Allah semuanya baik, semuanya benar. Pasti ada hikmahnya yang baik. Tapi kita yang akan ditanya tentang apa yang kita kerjakan. Jangan sekali-kali kita menyandarkan perbuatan buruk kita kepada Allah. Ini semua karena takdir Allah. Jangan. Karena Allah tidak pernah menyuruh manusia untuk melakukan kejahatan. Tapi ketika mereka mau, ada keinginan, ada niat untuk melakukan kejahatan, mereka realisasikan dalam kehidupan sehari-hari, ya sudah, Allah izinkan. Allah takdirkan demikian. Berarti mereka lah yang akan mempertanggungjawabkan semua perbuatan itu nanti di akhirat. Ya, barangkali itu. Wallahu a'lam bissawab. Syukron Ustaz atas jawabannya. Kami sudah ada yang resen. Kami persilahkan kepada Umu Firly untuk bertanya kepada Ustaz. Iya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Fik Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi. Iya, Ustadz. Dalam hal berdoa, dua eh, dua perkara yang tidak boleh dilakukan yaitu keputusasaan dan iktijal ya Ustadz. Eh, Iya, saya sebagai seorang ibu selalu apa namanya mengetuk pintu langit untuk kebaikan-kebaikan dua putri saya, untuk jodohnya dan untuk kebaikan-kebaikan yang lain seperti itu. Untuk meminimalisir Ustadz agar seorang itu tidak mudah dalam keputusasaan dan iktijal itu, kira-kira apa ya? Kiat yang sederhana agar kita terus istiqomah mengetuk pintu langit dengan bersungguh-sungguh seperti itu Ustaz. Barakallahu fiik, jazakallah khairan. iya, wa iyyakum. Iya, jadi begini, bagaimana kiatnya ya, agar kita itu tidak mudah berputus asa. Selalu yakin, selalu yakin, selalu yakin. Selalu berharap kepada Allah. Ya, meskipun ya ujian ini selalu ada. Ya, masing-masing ujian. Kayak tadi misalnya masalah jodoh, mungkin anaknya kok belum ada jodoh juga untuk anaknya. Ada juga yang sakit, kok belum sembuh-sembuh juga dari sakit. Ada lagi mencari kerja, melamar sana, melamar sini, kok belum dapat kerjaan juga, masih nganggur saja. Ya, atau mungkin yang lain. Banyak sekali ujian-ujian itu. Ini semua ini berkaitan dengan kehidupan kita sehari-hari. Ini bukan main-main. Bukan masalah doa, berkaitan dengan doa saja. Putus asa dalam segala hal. Ya, nah, jadi gimana caranya agar kita ini selalu berbaik sangka kepada Allah, selalu yakin kepada Allah, selalu berharap kepada Allah, selalu istiqomah. Apapun yang terjadi, saya akan terima. Keputusan Allah pasti yang terbaik. Ya, terkadang Allah berikan ujian kepada kita, sebulan kemudian baru dikabulkan. Terkadang kita berdoa, diuji oleh Allah, setahun kemudian baru dikabulkan. Setahun. Ya, jadi kalaupun tidak dikabulkan sampai kita mati, nah, tetap kita mengatakan ini yang terbaik. Terbaik di sisi Allah. Sesuatu yang baik, kata Allah ini baik, pasti baik. Tapi kalau kita yang menilai baik, belum tentu itu baik. Bagaimana caranya? Berarti kita harus berilmu. Harus berilmu dan tingkatkan ilmu kita. Ilmu itu yang melahirkan rasa takut kepada Allah. Ilmu itu yang melahirkan rasa yakin kepada Allah. Ilmu itu yang melahirkan rasa harap
kepada Allah. Ilmu itu menyebabkan seseorang bisa istiqomah. Ilmu itu yang menyebabkan seseorang akidahnya dahsyat, ibadahnya banyak, akhlaknya mulia. Ilmu modalnya. Setelah seseorang itu beriman kepada Allah, beriman kepada iman-iman yang lain, kepada Rasul, rukun iman itu semuanya, ya itu pun semua harus dipahami dengan ilmu. Innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kata Allah tabaraka wa ta'ala, sesungguhnya yang takut kepada Allah, sesungguhnya yang takut kepada Allah di antara hamba-hambanya yang begitu banyak di muka bumi ini, hanya orang-orang yang berilmu. Hanya orang berilmu yang punya rasa takut kepada Allah. Jadi kita untuk penguatan ini, agar tidak mudah putus asa, dan tidak pernah bahkan putus asa, harus tingkatkan ilmu kita. Jangan merasa cukup dengan ilmu yang kita miliki hari ini. Karena iman kadang naik, kadang turun. Ya, ujian silih berganti datang. Tidak pernah selesai ujian ini. Kadang 2 selesai, datang lagi 4. Kadang-kadang 2 masih ada. Datang lagi ujian yang berikutnya. Silih berganti. Begitulah dunia. Kalau nggak disikapi dengan sikap yang benar, makin stres hidup di dunia ini. Itu menunjukkan dia tidak paham tentang agamanya. Tapi bagi orang-orang yang beriman, dunia ini sorganya. Bagi orang yang beriman dan bertakwa, dunia itu sorga sebelum sorga di akhirat. Kenapa? Dia tenang hatinya, bahagia hatinya. Dia cinta kepada Allah, dia berharap kepada Allah. Nggak mungkin Allah meninggalkan saya. Jadi tenang, bawaannya tenang. Ya, tunggu nanti. Bisa jadi besok. Mungkin bulan depan. Mungkin tahun depan. Tenang hidupnya, meskipun dia miskin, meskipun dia sakit-sakitan. Karena dia yakin. Yakin itu tumbuh dari ilmu. Karena dia paham. Paham itu tumbuh dari ilmu. Karena dia semakin kuat sekali keistiqomahannya. Dari mana? Dari ilmu. Maka kita menuntut ilmu itu jangan berhenti. Tapi saya sudah menuntut ilmu, Pak Ustadz. Kita merasa, saya sudah menuntut ilmu, saya mendatangi majelis ilmu, tapi mungkin kurang sungguh-sungguh. Atau mungkin kita nggak paham tentang ilmu yang kita pelajari selama ini. Maka tadi saya katakan di awal-awal kajian, ya, mohon maaf ini, bahwa lamanya masa taklim kita berhijrah ke sunnah sudah 5 tahun, 10 tahun, 15 tahun, atau 20 tahun. Itu nggak ada jaminan bahwa dia paham tentang agama. Survei membuktikan, dan saya banyak melihat, yang sudah 10 tahun ngaji dengan saya, 20 tahun bahkan ngaji dengan saya, ternyata kita lihat berjalan di tempat. Hanya jilbabnya saja yang sudah agak lebih lebar. Hanya jenggotnya saja yang mungkin lebih panjang. Tapi paham tentang manhaj, paham tentang sunnah, paham tentang akidah. Nggak semuanya. Kenapa? Karena tidak semuanya yang sungguh-sungguh. Belajar itu nggak sungguh-sungguh. Kadang datang, kadang enggak. Kadang mencatat, kadang enggak. Kalaupun datang, ngobrol. Ya, mohon maaf ini survei membuktikan. Kalaupun dia sungguh-sungguh, ya pada waktu itu, besoknya udah enggak lagi. Ya, kalau kita sungguh-sungguh dan kita bersemangat, kita pun berdoa kepada Allah, minta, ya Allah berikan kepadaku keyakinan, tingkat keyakinan yang baik akan takdirmu, bahwa itu semuanya pasti baik. Kuatkan kepadaku, ya Allah. Rasulullah saja berdoa kepada Allah. Berikan kepadaku kebaikan. Berikan kepadaku kebaikan. Orang-orang yang selalu yakin kepadamu, ya Allah. Selalu takut kepadamu. Selalu berharap kepadamu. Selalu cinta kepadamu. Jadikanlah aku orang yang bertakwa. Dan seterusnya. Berdoa dan berusaha. Ikhtiar yang maksimal. Nggak mungkin nggak berhasil. Saya nggak yakin kalau dia tidak berhasil. Orang yang berdoa terus-menerus, dia berusaha terus-menerus, dia ikhtiar mati-matian, habis-habisan, mengerahkan berbagai macam kiat, cara-cara, metode, agar dia semakin baik, nggak mungkin nggak ada hasil. Allah pasti membantu. Allah akan buktikan janjinya. Termasuk tadi, misalnya anak belum dapat jodoh. Itu kecil bagi Allah. Nggak ada kesulitan sama sekali. Jodoh diberikanlah laki-laki yang saleh. Atau wanita yang salehah. Minta kepada Allah. Kita minta kepada Allah. Dan yakin Allah itu pasti mampu
memberikan sesuatu yang sangat mudah baginya. Bangun malam, kita berdoa, angkat kedua tangan kita. Kita menangis, kita merintih, kita mengemis, kita merengek, kita bermunajat, tunjukkan rasa butuh kita. Baik orang tuanya, ya, akan kebutuhan-kebutuhan anaknya, dan anaknya pun juga bangun malam. Berdoa kepada Allah agar mereka juga mendapatkan jodoh yang terbaik. Laki-laki mendapatkan istri yang salehah, ya, seorang wanita mendapatkan suami yang saleh. Minta kepada Allah. Ya Allah, langit dan bumi Allah ciptakan. Apa sulitnya bagi Allah? Tiba-tiba besok barangkali, mungkin minggu depan, mungkin bulan depan, tiba-tiba datanglah, ya, yang kita tidak sangka-sangka gitu loh. Tiba-tiba datanglah pasangan hidup yang kita cari selama ini. Rezeki yang tanpa disangka-sangka. Atau mungkin berangkat haji, atau berangkat umroh barangkali. Nah, kita berdoa di depan Ka'bah, di depan Multazam. Demi Allah, sudah banyak yang membuktikannya. Berdoa di sana. Pulang-pulang ke Indonesia memang bukan simsalabim ya. Bukan begitu. Maksud saya langsung seketika. Kadang-kadang langsung seketika. Allah kabulkan. Pulang ke Indonesia, ketemu jodohnya. Ketemu juga jodohnya di sana. Di Mekah barangkali. Tapi kadang-kadang juga sebulan kemudian. Kadang-kadang setahun kemudian. Doanya di depan Ka'bah itu baru Allah kabulkan setahun kemudian. Padahal itu dia doa itu di depan Ka'bah loh. Tapi begitulah. Bagaimana untuk menguatkan ini? Kita butuh ilmu. Dengan ilmu itulah semakin kelihatan, semakin ya terpampang di hadapan kita. Bukti-bukti, tanda-tanda kekuasaan Allah. Kalau Allah tidak kuatkan iman kita, waduh, na'udzubillah, hancur kita. Allah kuatkan kita karena kita meminta kepadanya. Maka tingkatkan ilmu itu. Sering-sering datang ke majelis ilmu. Berdoalah kepadanya dengan sungguh-sungguh. Meminta dengan penuh harap dan rasa takut. Jangan malas. Jangan futur. Ya, hendaknya kita berteman dengan teman-teman yang bisa memotivasi kita menjadi lebih baik. Jangan ketika ada butuhnya saja. Baru berdoa. Cari jodoh nih, maka cari pengajian. Ya, cari channel-channel, barangkali ada ibu-ibu di sini yang punya anaknya yang soleh, yang soleha, karena butuh untuk mencari pasangan hidup. Begitu dapat istrinya, calon istri, dapatlah calon suami, nggak ngaji lagi. Nah, ini kan main-main namanya. Nggak sungguh-sungguh dalam, padahal ngaji itu datang ke majelis ilmu, datang ke masjid, itu kewajiban seumur hidup sampai mati. Karena kebutuhan kita banyak, bukan cari jodoh doang. Bukan hanya minta untuk jodoh kita maupun jodoh untuk anak kita ataupun kebutuhan-kebutuhan yang lain. Banyak sekali dunia dan akhirat kita. Ini wajib yang ditinggalkan oleh kaum muslimin. Lalu mereka mulai menyalahkan Allah. Kenapa ya Allah belum mengabulkan doa saya? Kenapa ya? Kenapa ya? Kenapa ya? Padahal Allah mengatakan, coba lihat, ini jawabannya. Di surah Al-Baqarah ayat 186. Ya, di surah Al-Baqarah ayat 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang diriku, maka katakan aku itu dekat. Aku mengabulkan doa dari orang-orang yang bermunajat kepada aku. Aku itu dekat dan aku mengabulkan. Ini janji Allah ya. Tetapi syaratnya hendaknya dipenuhi. Kalau ingin dikabulkan doanya oleh Allah. Dikuatkan iman, dikuatkan akidah, dikuatkan keyakinan, dikuatkan apa namanya, kemampuan dia untuk bisa beribadah dengan lebih baik dan seterusnya. Apa kata Allah? Falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Maka hendaknya mereka penuhi perintahku terlebih dahulu. Penuhi perintah Allah. Allah itu maha dekat, Allah mengabulkan doa. Siapapun dia. Orang kafir saja kadang-kadang dikabulkan. Iblis saja dikabulkan. Masa selevel iblis dikabulkan kita tidak? Iblis itu dikabulkan sampai usianya panjang sampai datangnya hari kiamat. Masa kita muslim yang ibadah, ruku, sujud, berdiri, puasa Ramadan, dan seterusnya, nggak dikabulkan? Nggak mungkin. Dan kalaupun memang andai kata doa kita ini tidak juga terlihat pengabulan, ya sabar. Kuatkan kesabaran kita. Bagaimana supaya kita semakin kuat tingkat kesabaran kita? Dengan ilmu.
mengerucut kepada ilmu semuanya. Semakin tinggi ilmu seseorang, ilmu yang benar ya, bukan ilmu yang salah. Kalau ilmu yang salah nggak berkah. Datang nutut ilmu aja nggak ikhlas. Pengen ria, pengen dipuji, pengen pamer. Foto sana, foto sini, masukin sosial media, ingin pamer. Oh, taklim di mana ini? Dengan siapa gurunya? Di masjid apa? Orang yang nggak ikhlas, nggak berkah ilmunya. Dia dipuji orang, udah selesai begitu saja. Tapi ilmunya tidak membekas di hati. Ilmunya tidak bermanfaat. Karena tidak ikhlas, hanya ria ingin pamer. Berangkat haji umroh berkali-kali, nggak ada perubahan. Ya, nauzubillah. Jadi ikhlaskan. Semakin ikhlas niat kita dalam menuntut ilmu, bukan untuk dipajang, dipamerkan, dipertontonkan, maka insya Allah ilmu kita berkah. Tambah lagi ilmu itu memang sesuai dengan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ilmu itu sesuai dengan syariat, sesuai dengan Quran dan sunnah. Maka ilmu itu akan berkah. Semakin kuat tingkat keyakinan kita. Kita nggak akan putus asa. Saya yakin apapun terjadi, pasti baik. Jika Allah menentukan sesuatu, pasti baik. Saya akan tunggu. Meskipun tidak terjadi, keinginan kita ternyata nggak terjadi. Tidak sesuai dengan keinginan kita. Ternyata yang terjadi adalah berbeda gitu. Ya sudah, sabar dulu, sabar, sabar. Sampai mati nggak terjadi juga. Ya sudah, Allah sudah takdirkan demikian. Berarti kita disuruh sabar sampai mati. Itu Islam. Itulah seorang muslim yang sejati. Makanya Allah mengatakan wa asa an takrahu syai'a ya, wa asa an tuhibbu syai'a wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'a wa huwa wa asa an takrahu syai'a bisa jadi ada sesuatu yang kamu tidak sukai padahal di sisi Allah itu baik. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kamu sukai tapi di sisi Allah itu nggak bagus. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah itu mengetahui, sedangkan kamu tidak mengetahui. Ini prinsip Al-Baqarah 216. Al-Baqarah 216. Bisa jadi ada sesuatu yang kamu tidak sukai dalam pandanganmu. Ini nggak bagus ini. Tapi kata Allah ini bagus. Kita nggak ingin lama-lama ini. Kalau bisa sekarang lah ada jodohnya. Besok mungkin misalnya. Atau mungkin masalah-masalah yang lainnya. Tapi kata Allah tuh bagus. Dependingnya pengabulan doa itu justru itu untuk kebaikan kamu. Supaya kamu tuh dapat pahala yang besar. Supaya kamu tuh lebih Allah cintai. Allah ampuni. Allah angkat derajatnya. Diberikan pahala yang luar biasa. Dengan dia bersabar menunggu datangnya pengabulan doa. Dan bisa jadi ada sesuatu yang kamu sukai. Itu nggak bagus dalam pandangan Allah. Jadi belum tentu kita anggap ini bagus, Allah katakan bagus, belum tentu. Atau kita anggap ini suatu hal yang jelek, belum tentu juga dalam pandangan Allah seperti itu. Jadi kita serahkan semuanya kepada Allah. Jika Allah yang menilai baik, itu baik. Jika Allah menilai itu jelek, pasti jelek. Nah, bagaimana cara menilainya? Kembalikan kepada syariat. Kita menuntut ilmu. Semakin menuntut ilmu, semakin kuat iman kita. Semakin kuat akidah kita. Kita bergaul dengan orang-orang yang kuat akidahnya. Yang bisa selalu menasihati kita, mengingatkan kita. Lalu kita juga berdoa kepada Allah agar diberikan kekuatan untuk bisa selalu memiliki akidah yang baik. Sekali lagi, tidak ada yang sulit bagi Allah. Demi Allah, tidak ada yang sulit bagi Allah. Semuanya mudah, ringan, gampang, enteng. Ini prinsip kita sebagai seorang muslim yang sejati. Apapun masalahnya, apapun persoalannya, apapun problematikanya dalam hidup dan kehidupan kita selama di dunia, semuanya tidak ada artinya bagi Allah. Allah mampu untuk menyelesaikannya. Dunia ini kecil bagi seorang muslim. Yang besar itu Allah. Allahu Akbar. Artinya apa? Allah maha besar. Allah paling besar. Maka kecilkan dunia. Dan akhirat itu yang kita besarkan dibandingkan dunia. Besarkan akhirat, kecilkan dunia. Besarkan Allah, kecilkan dunia. Maka kita akan tumbuh keyakinan. Keluarkan dunia dari hati kita. Jangan mencintai dunia berlebihan. Maka kita akan kuat keyakinan kita dan tidak akan mudah berputus asa. Ya, sama-sama ya. Kita sama-sama, ini bukan teori, tapi dipraktekkan ya. Biasanya orang yang mudah berputus asa, kok belum juga ya? Ini mohon maaf, Anda berarti masih membesarkan dunia. Anda berarti belum membesarkan Allah.
Kita bicara Allahu Akbar. Sholat tuh berapa kali? Allahu Akbar. Allah paling besar, Allah paling besar, Allah paling besar. Tapi ketika ada sesuatu, kita pun suuzon. Kita pun berburuk sangka. Kita pun putus asa. Berarti Anda belum membesarkan Allah. Hanya mengucapkan Allahu Akbar ketika sholat atau di luar sholat. Bahkan bertakbir ketika malam Idul Fitri misalnya. Atau bertakbir di pagi harinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, walillahil hamd. Makna Allahu Akbar itu berarti Allah Maha Besar. Allah Maha segala-galanya. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Sikap seorang mukmin yang bisa berhasil dunia akhirat, bisa melakukan semua kebaikan, dan bisa menjauhi seluruh keburukan, kalau dunia sudah tidak ada di hatinya. Maka dia bisa menyikapi persoalan dunia dengan tenang. Dia bisa menyikapi persoalan dunia dengan sikap yang bijak. Selalu kebaikan-kebaikan yang keluar dari hatinya dan lisannya dan perbuatannya. Sahabat mengatakan bahwa kullu hubbud dunia ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia itu adalah pangkal dari segala dosa. Putus asa itu dosa. Berburuk sangka kepada Allah itu dosa. Suuzon itu dosa. Putus asa itu dosa. Itu dosa besar. Rusak akidahnya. Kenapa bisa suuzon? Kenapa bisa putus asa? Kata seorang sahabat, mereka mengatakan, hubbud dunya ra'su kulli khati'ah. Cinta dunia merupakan pangkal sebabnya segala macam dosa. Berarti dosanya putus asa dari rahmat Allah, berburuk sangka kepada Allah, rusak imannya, rusak akidahnya. Berarti akibatnya apa? Akibat dari hubbud dunia, cinta dunia yang berlebihan. Bukan berarti kita nggak boleh cinta dunia. Kita boleh cinta dunia, karena dunia diciptakan sesuatu yang baik kok. Kita mencintai orang tua kita, mencintai pasangan hidup kita mencintai anak kita suka dengan baju yang baru, yang bagus, kita suka dengan sesuatu yang enak, indah dipandang, boleh. Tapi jangan cinta dunia yang berlebihan. Itu maksudnya. Kalau sudah berlebihan, pasti akan timbul berbagai macam bentuk dosa. Dosa besar maupun dosa kecil. Kalau sudah cinta dunia berlebihan, pasti dia mudah putus asa. Kalau sudah cinta dunia berlebihan, pasti dia mudah futur, turun lagi imannya. Nggak semangat lagi ngaji. Yang sudah muslim pun murtad lagi, keluar dari Islam. Karena dunia masih ada di hati. Kalau sudah dunia sudah tidak ada di hati, cinta dunia berlebihan ini, insya Allah kita akan kuat iman kita, karena yang kita pikirkan akhirat, 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 akhirat. Apa yang Allah inginkan? Apa yang Allah cintai? Bagaimana Rasul mengajarkan kepada kita? Kita cocokkan selalu hati kita, lisan kita, dan perbuatan kita dengan syariat. Sambil kita memohon kepada Allah, minta diberikan kekuatan iman. Maka insya Allah, selama dunia sudah tidak ada di hati, kita akan menjadi lebih baik. Dan itu kita rasakan. Kita rasakan, kok saya begini ya? Bukan kita ujub ya, bukan berbangga-bangga, bukan sombong, tapi kita merasa kok saya seperti ini ya, kok saya punya keyakinan lebih baik dibandingkan kemarin, kok iman saya sepertinya lebih baik dibandingkan kemarin, tingkat keyakinan saya, tingkat percaya saya, sungguh-sungguhnya saya kok lebih baik. Nah itu kenapa? Karena Allah melihat. Allah melihat memang kita ada usaha, ada ikhtiar dengan ilmu kita. Maka besarkan Allah, ya, kecilkan dunia, besarkan akhirat, kecilkan dunia. Maka insya Allah kita tidak akan berputus asa dari rahmat Allah. Dan itu bisa diraih dengan ilmu yang benar. Berdasarkan Quran dan Sunnah, sebagaimana yang dipahami oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Dan kita pun ikhlas dalam melakukan segala sesuatu selama kita hidup di dunia, berkah hidup, berkah ilmu, berkah amal, berkah iman kita. Semoga Allah mudahkan semua persoalan kita. Ya, mohon maaf ya, sampai di sini barangkali sudah 9:30. Kita tutup pertemuan kita pada malam hari ini waktu Indonesia. Semoga apa yang kita sampaikan ini semua bisa dipahami ya.
Ayo sama-sama kita mengamalkannya. Kalau ingin hidup bahagia, ini caranya. Tapi kalau ingin hidup sengsara, menderita, meskipun harta berlimpah ruah, maka silakan memilih mana yang diinginkan. Cara yang Allah inginkan atau yang Allah larang untuk kita lakukan. Hidup ini sebentar, singkat, sementara, dan tidak lama. Kita ingin mendapatkan hidup bahagia di dunia dan di akhirat. Kita ingin mendapatkan surga dunia sebelum surga di akhirat. Kembalilah kepada agama dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kita berjuang, kita berkorban, mati-matian, habis-habisan, berdoa, ikhlaskan niat. Allah akan berikan semuanya dengan izinnya. Wallahu a'lam bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.